NIM G4B019022. Berikut ini adalah skenario kasusnya. Selamat pagi Mas, perkenalkan saya dengan Haji. Ini dengan Mas siapa? Usianya berapa Mas? 21 tahun, oke masih muda ya Mas ya? Gimana, ada keluhan apa? Oh, mau dicabut. Kenapa Mas? Oh, berlubang, oke. Untuk yang berlubang itu gigi yang sebelah mana ya Mas? Oh, gigi depan atas ya? Coba saya lihat. Oke. Apakah giginya sakit? Untuk akhir-akhir ini apakah sakit? Oh enggak. Masnya sebelumnya sudah pernah ke dokter gigi? Oh belum pernah. Jadi ini yang pertama ya Mas ya? Oke baik. Oh iya Mas, di keluarga apakah ada penyakit riwayat seperti diabetes mellitus atau gula? Oh nggak ada. Kemudian kalau misalkan tekanan darah rendah? Oh nggak ada juga. Kalau tekanan darah tinggi bagaimana Mas? Apakah kedua orang tua punya penyakit tersebut? Oh nggak ada. Kalau Masnya? Oh Masnya nggak ada juga. Oke. Kalau keluarga seperti kakak, adik, oh anak tunggal, oke. Kemudian, Masnya apakah sedang mengkonsumsi obat secara rutin? Oh nggak ada ya. Akhir-akhir sebelum ini apakah pernah di opnam? Oh nggak ya, obat sehat-sehat aja Mas ya. Baik, apakah Masnya ada alergi? Oh ya, seperti contohnya alergi seafood. Kan ada beberapa orang yang alergi telur gitu Mas. Masnya udara gitu? Oh enggak, berarti aman ya Mas ya. Oke, baik. Kemudian, Masnya apakah punya kebiasaan seperti merokok atau minuman alkohol? Oh, enggak. Oke, baik, Mas. Jadi, semua sudah saya catat. Kemudian, untuk giginya saya cek lebih dahulu ya, Mas ya. Secara lebih lanjut, mohon Masnya bisa duduk di dental unit terlebih dahulu. Mari, Mas. Mas, jadi ini tadi saya sudah lihat ya, Mas ya, untuk gigi depan Masnya. Jadi, setelah tadi saya sudah lihat, memang mahkotanya itu sudah sebagian besar tuh hilang Mas, begitu. Jadi tinggal akarnya saja nih Mas yang di dalam gusi. Nah, untuk perawatannya itu sebenarnya ada dua cara Mas. Bisa dilakukan perawatan saluran akar atau bisa dilakukan pencabutan. Karena tadi saya juga pas waktu di dental unit saya ngecek juga untuk sarafnya itu ternyata masih sudah mati, begitu. Jadi pilihannya hanya dua itu. Nah, untuk perawatan saluran akar itu ada beberapa kali kunjungan seperti itu. Jadi tidak hanya satu kali kunjungan saja. Dan nanti kalau misalkan setelah dilakukan perawatan saluran akar, Masnya bisa dilanjutkan dengan perawatan baik itu mahkota pasak atau yang lain seperti itu. Jadi nanti ada perawatan selanjutnya untuk mengganti mahkota. Nah, tapi kalau misalkan Masnya keberatan, keberatan ya Mas ya untuk berkali-kali kunjungan. Jadi Masnya mau yang setiap kali kunjungan ya. Kalau untuk satu kali kunjungan bisa dilakukan pencabutan seperti itu. Gimana, mungkin Masnya mau dipikir dulu gitu? Oh, berarti udah positif ya Mas ya, udah mantep untuk dilakukan pencabutan. Oke, kalau misalkan pencabutan nggak apa-apa. Nanti saya bisa lakukan pencabutan hari ini juga. Nanti untuk prosedur pencabutannya bisa diawalin dari mulai anestesi dulu. Jadi nanti Masnya dibius dulu nih giginya. Kalau misalkan udah dibius, baru dilakukan pencabutan. Seperti itu. Gimana? Oke, Masnya setuju? Oke, kalau misalkan Masnya setuju, ini saya kasih form ya Mas ya. Ini lembar persetujuan dari tindakan. Ini Masnya bisa baca-baca dulu. Kemudian kalau misalkan setuju, Masnya bisa tanda tangan di sini. Itu sembari Masnya tanda tangan dan membaca, saya izin untuk mempersiapkan operator terlebih dahulu ya Mas ya. Oke, baik, terima kasih. Di saat pasien menandatangani inform konsen, dokter gigi melakukan persiapan operator meliputi 3 hal. Yang pertama adalah melakukan persiapan alat dan bahan. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan metode 6 langkah secara baik dan benar. Dan yang ketiga adalah menggunakan APD level 3 dengan tepat dan lengkap. Asumsikan dokter gigi sudah menggunakan APD level 3. Hal yang pertama kali dilakukan adalah mengeringkan mukosa menggunakan cotton pellet kering pada area yang akan dilakukan injeksi. Asepsis menggunakan povidone iodine dengan gerakan memutar dari dalam keluar selama 15 detik. Setelah itu, prosedur anestesi infiltrasi pada rami incisivus cabang nervus mentalis dan nervus lingualis, bevel,
menghadap ke arah tulang hingga mengentak gigi. Setelah itu massage daerah anestesi dan tunggu hingga terlihat mukosanya itu putih atau pucat dan pasien mulai merasa baal. Bahan anestesi yang dideponirkan sebanyak 0,5 cc. Sebelum dideponirkan, dilakukan aspirasi terlebih dahulu, jika negatif baru dideponirkan. Setelah itu, lakukan tes anestesi menggunakan sonde pada daerah sulcus gigi yang akan dilakukan anestesi, dibandingkan dengan gigi sebelahnya. Adaptasi tangan bebas dan stabilisasi menggunakan teknik sling grabs. Lalu lakukan separasi ligamen periodontal menggunakan ekskavator. Jika sudah luksasi, maka dapat dilakukan luksasi gigi menggunakan pen untuk melebarkan soket tulang, serta menghilangkan perlekatan gingiva dan ligamen periodontal. Kemudian lakukan pencabutan gigi 42 dengan tang cabut radix anterior rahang bawah. Gerakan ke arah labial dan lingual dan arah labial yang lebih dominan. Lakukan kuretase untuk menghilangkan jaringan nekrotik, serta cek soket apabila masih ada sisa akar gigi yang tertinggal. Palpasi. Bila ada tulang yang tajam, lakukan penghalusan tulang menggunakan bone file jika ditemukan tulang yang tajam. Setelah itu, irigasi menggunakan salin dan debridement menggunakan povidone iodine. Langkah terakhir, dip dengan kaset steril atau tampon. Kemudian instruksikan pasien untuk menggigit tampon. Baik Mas, untuk pencabutannya tadi sudah selesai. Kemudian ini saya ada beberapa catatan buat Masnya. Untuk tamponnya sementara digigit dulu ya Mas ya, biar menghentikan perdarahan. Kemudian untuk 24 jam pertama jangan sering meludah, yang apalagi meludah dengan keras. Kemudian jangan dimainin pakai lidah untuk area bekas pencabutannya. Dan juga karena ini kan gigi depan ya Mas ya, untuk sementara waktu Masnya makan makanan yang lunak dulu ya Mas ya, biar bisa bubur gitu Mas. Pokoknya jangan buat ngegigit yang keras-keras seperti itu, karena biar cepat sembuh gitu. Kalau misalkan nanti terjadi pembengkakan, bisa dikompres menggunakan air es gitu. Kemudian jangan makan ataupun minum yang panas-panas dulu ya Mas ya. Fungsinya adalah biar mempercepat penyembuhan seperti itu. Kemudian nanti saya kasih obat, ada 2 berupa antibiotik sama analgesik. Untuk antibiotiknya nanti diminum sampai habis. Kemudian untuk analgesiknya diminum kalau misalkan Masnya merasa sakit aja. Kalau misalkan nggak sakit ya nggak usah diminum seperti itu. Terus diusahakan juga dari sini langsung diminum ya Mas ya, biar nanti kalau misalkan obat biusnya udah hilang, Masnya kan udah minum obat nih, jadi udah nggak ngerasa sakit banget gitu loh Mas. Kemudian untuk terjadi perdarahan, apalagi sampai lebih dari 6 jam, Masnya bisa ke klinik terdekat ataupun bisa ke saya lagi juga nggak apa-apa ya. Semoga sih jangan sampai ya Mas ya. Kemudian untuk 2 minggu lagi bisa kontrol lagi ke sini ya Mas ya. Begitu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan,
semoga cepat sembuh. Mari.